Saudara, kita lanjutkan pada bagian 3 ya, tentang rejuvenasi Pancasila jati diri bangsa. Hemat saya, negara Indonesia dari Pancasila dan Pancasila adalah bentuk esensi dan prinsip dasar jati diri negara bangsa Indonesia. Keduanya menghasilkan supra identity yang mengatasi tidak hanya identitas lokal, etnik daerah, tapi juga identitas global. Ya. Tetapi harus diakui, sejak munculnya masa reformasi, negara bangsa Indonesia dan Pancasila menjadi goyah. Pada satu sisi, negara mengalami decentering of authority, pemencaran otoritas, bukan hanya adopsi sistem demokrasi yang memberikan otoritas lebih besar kepada lembaga legislatif, parpol, civic society, dan sebagainya. Tetapi juga pada saat yang bersamaan pada daerah melalui desentralisasi dan otonomisasi. Akibatnya, negara bangsa Indonesia sebagai salah satu dari sedikit sumber dan rujukan jati diri bangsa Indonesia mengalami kemerosotan otoritas secara signifikan. Ya. Hal yang sama juga terjadi pada Pancasila. Presiden B.J. Habibie pada interregnumnya tidak hanya menerapkan demokrasi multipartai dan otonomi, tetapi juga menghapus kewajiban asas tunggal Pancasila BP 7 dan sekaligus penataran B4. Pancasila seolah tidak lagi relevan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan peranan pejabat publik enggan berbicara tentang Pancasila. Karena itu, dalam retrospeksi saya setelah reformasi berlangsung lebih dari 5 tahun sejak 2003, saya mulai menggagas tentang perlunya rejuvenasi Pancasila. Gagasan saya, rejuvenasi Pancasila agaknya merupakan artikel pertama tentang Pancasila yang dimuat di harian Kompas, media nasional yang paling banyak dibaca publik. Memang sejak jatuhnya pemerintah Soeharto, pada pejabat publik enggan berbicara tentang Pancasila karena khawatir dituduh sebagai agen atau anti Orde Baru. Tetapi secara retrospektif, setelah era reformasi berlangsung beberapa tahun, saya kian yakin tentang urgensi Pancasila sebagai salah satu faktor pemersatu. Dalam konteks itu, tulisan saya tentang rejuvenasi Pancasila sebagai faktor integratif dan salah satu fundament jati diri atau identitas nasional negara bangsa Indonesia yang mendapat pengayaan penting dari berbagai kalangan publik, khususnya melalui tajuk rencana Kompas maupun artikel Profesor Musa Asyari, lihat Kompas 9, 11, dan 12 Juni 2004, saya sendiri telah merespons tanggapan publik tersebut dalam Kompas 17 Juni 2004. Sejak waktu itu, berbagai kalangan, baik yang di dalam maupun luar negeri, mengundang saya untuk memberikan elaborasi tentang gagasan rejuvenasi Pancasila tersebut. Saya perlu mengelaborasi lebih lanjut tentang relevansi Pancasila sebagai dasar jati diri bangsa dan identitas nasional Indonesia di tengah keragaman dan masih banyaknya tantangan yang dihadapi negara bangsa Indonesia dan kepemimpinan nasional pasca pemilu 2009.
Dan tidak kurang pentingnya, saya juga melihat Pancasila dalam kaitan dengan tantangan krisis identitas budaya dan akhirnya membahas identitas nasional tersebut dalam perspektif multikulturalisme dan pendidikan multikultur. Saya berpandangan rejuvenasi Pancasila harus pula ditempatkan dalam perspektif multikulturalisme yang bisa disosialisasikan dan ditanamkan melalui lembaga-lembaga pendidikan dan dengan pendidikan multikulturalisme. Apakah jati diri dan ideologi semacam Pancasila masih relevan dalam globalisasi dan demokrasi yang nyaris tanpa batas dewasa ini? Dalam hiruk-pikuk politik ketika pemilu 2009 dan perkembangan nasional yang tetap masih jauh daripada kondusif, pertanyaan seperti ini mungkin terlalu akademis untuk diajukan ke presiden atau wakil presiden atau bahkan kepada para anggota legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah. Tetapi pertanyaan ini sering diajukan audiens pada saya dalam berbagai diskusi dan seminar tentang posisi dan relevansi Pancasila dalam Indonesia yang lebih demokratis, yang lebih diwujudkan antara lain dalam pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung pada 2004 dan 2009 ini. Tetapi, tetapi jelas pemilu bukan suatu-satunya ukuran bagi telah berurat berakarnya demokrasi di negeri ini. Masih banyak hal yang perlu dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan agar demokrasi dapat betul-betul menjadi the only game in town. Pertanyaan tentang relevansi ideologi umumnya dalam dunia yang berubah cepat sebenarnya tidak terlalu baru. Sejak akhir 1960, mulai muncul kalangan yang mulai mempertanyakan relevansi ideologi, baik dalam konteks negara bangsa tertentu maupun dalam tataran internasional. Pemikir seperti Daniel Bell pada akhir 1960 1960-an telah berbicara tentang the end of ideology. Tetapi perang dingin yang terus meningkat antara blok barat dengan ideologi kapitalisme, dengan blok timur, dengan ideologi sosialisme, komunisme, menunjukkan bahwa ideologi tetap relevan dalam kancah politik, ekonomi, dan lain-lain. Gelombang demokrasi, democratic wave yang berlangsung sejak akhir 1980-an yang mengakibatkan runtuhnya rejim-rejim sosialis, komunis di Uni Soviet dan Eropa Timur kembali membuat ideologi sebagai salah satu dasar bagi identitas negara bangsa seolah-olah tidak lagi relevan. Bahkan pemikir seperti Francis Fukuyama memandang perkembangan itu sebagai the end of history, masa akhir sejarah, ketika ideologi yang relevan adalah demokrasi Barat. Karena ideologi-ideologi dan sistem politik lain telah berakhir dan itulah akhir sejarah baru adalah sejarah demokrasi liberal Barat. Gelombang demokratisasi model Barat yang terjadi berbarengan dengan meningkatnya globalisasi seakan-akan terus membuat ideologi semakin tidak relevan dalam dunia yang kian tanpa batas. Tetapi sudah banyak yang diketahui globalisasi mengandung banyak ironi, kontradiksi. Pada satu pihak, globalisasi mengakibatkan kebangkrutan banyak ideologi dan identitas lain, baik universal maupun lokal.
Tetapi pada pihak lain, nasionalisme lokal, bahkan dalam bentuknya yang paling dasar, crude, semacam etnonasionalisme, bahkan tribalisme, justru menunjukkan gejala peningkatan. Gejala terakhir ini sering disebut sebagai penyebab balkanisasi yang terus mengancam integrasi negara bangsa yang majemuk dari sudut etnik, sosial, kultural, dan agama seperti di Indonesia. Meski ancaman disintegrasi Indonesia sangat menyurut dengan tercapainya perdamaian di Aceh, tetapi tidak ada jaminan bahwa separatisme GAM lenyap sama sekali di bumi Aceh, bahkan juga di Papua dengan OPM-nya dan Maluku dengan RMS-nya. Bahkan otonomi dan desentralisasi yang belum terlalu jelas arahnya terus cenderung memperkuat sentimen kedaerahan dengan penekanan yang kuat pada PAD, putra daerah A, putra atri daerah dalam proses politik. Gelombang demokratisasi yang juga melanda Indonesia berikut dengan krisis moneter, ekonomi, dan politik sejak 1997, sementara itu membuat Pancasila sebagai basis ideologi, common platform, dan identitas nasional bagi negara bangsa yang plural seolah semakin kehilangan relevansinya. Terdapat setidaknya 3 faktor yang membuat Pancasila semakin sulit dan marginal dalam semua perkembangan yang terjadi. Ya. Pertama, Pancasila terlanjur tercemar karena kebijakan rezim Soeharto yang menjadikan Pancasila sebagai alat politik untuk mempertahankan status quo kekuasaannya. Rezim Soeharto juga mendominasi pemaknaan Pancasila yang selanjutnya diindoktrinasikan secara paksa melalui penataran P4. Kedua, liberalisasi politik dengan penghapusan ketentuan oleh Presiden B.J. Habibie tentang Pancasila sebagai satu-satunya asas setiap organisasi. Penghapusan ini memberikan peluang bagi adopsi asas-asas ideologi lain, khususnya yang berbasis agama, religious-based ideology. Pancasila jadinya cenderung tidak lagi menjadi common platform dalam kehidupan politik. Ketiga, desentralisasi dan otonomisasi daerah yang sedikit banyak mendorong penguatan sentimen kedaerahan yang tidak diantisipasi, bukan tidak bisa menumbuhkan sentimen lokal nasionalisme yang dapat tumpang tindih dengan etnonasionalisme. Dalam proses ini, Pancasila baik sengaja maupun by implication kehilangan posisi sentralnya. Ya. Kita akhirin di sini dulu. Nanti kita lanjutkan dalam sesi berikutnya. Ya.